Oke teman-teman, pada video ini kami kelompok 4 akan menjelaskan contoh-contoh teori graf berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu graf sederhana. Graf di samping merupakan graf sederhana karena memiliki 5 simpul dan 8 sisi. Contoh simpulnya yaitu A, B, C, D, dan E. Sisinya itu antara A dan B, A dan C, A dan E, B dan C, B dan E dan C, C dan E dan D dan E. Graf ini sederhana karena tidak memiliki sisi rangkap maupun loop. Berikut graf tak sederhana. Graf di samping adalah graf tak sederhana karena dari satu sisi yang bermula dan berakhir pada simpul yang sama. Contohnya pada simpul B. Simpul 3 sama dengan A, B1, B2. Sisi 4, 2, sisi A, B, satu sisi B1, B2, satu gelung pada B. Oke baik, selanjutnya kita masuk pada graf ganda. Graf ini adalah graf ganda karena ada dua sisi yang menghubungkan pasang simpul yang sama. Simpul 5 sama dengan A, B, C, D, F. Sisi 8 sama dengan 3 sisi antara AB, BC, BD, BF, CD, CF. Baik, berikutnya adalah graf semu. Mengapa graf ini disebut graf semu? Karena memiliki loop pada simpul B yang tidak diperbolehkan dalam graf sederhana. Yang menjadi simpul atau titik dalam graf ini adalah A, B, C, D, dan E. Sedangkan sisinya sendiri atau garis penghubung antara simpul adalah A ke B, B ke B, B ke C, B ke E, C ke D, dan D ke E. Yang menjadi loopnya sendiri atau ciri utama graf semu itu adalah B ke B. Loop pada simpul B ini menjadikan graf ini sebagai graf semu. Tidak terdapat sisi ganda atau dua sisi yang menghubungkan dua simpul yang sama, sehingga ini bukan graf ganda. Berikut graf berarah. Graf di samping disebut graf berarah karena setiap sisi atau garis penghubung antar simpul memiliki arah, ditujukan dengan tanda panah, yang artinya hubungan antar simpul memiliki urutan atau arah tertentu. Dalam graf tersebut terdapat simpul atau titik yang diberi label A, B, C, dan E. Panah pada sisi-sisinya menunjukkan arah hubungan seperti A menuju ke B, A menuju ke C, B menuju ke C, dan C menuju ke E. Graf seperti ini banyak digunakan dalam pemodelan alur kerja, jaringan lalu lintas, diagram alur data, dan sistem antrian atau pemrosesan. Yang berikut graf tak berarah. Graf ini disebut graf tak berarah karena ada beberapa simpul yang tak terhubung. Baik, selanjutnya graf ganda berarah. Mengapa dinamakan graf ganda berarah? Karena setiap sisinya memiliki arah, menjadikannya graf berarah dan adanya sisi ganda. Jadi simpulnya ada A, B, C, F. Ini adalah daftar titik-titik atau node dalam graf. Selanjutnya ada sisi, itu ada AB, AC, BC, dan CF. Ini adalah daftar koneksi atau edek antara simpul-simpul. Selanjutnya ada ganda berarah. Itu ada BC, BC, CF, CF. Ini secara spesifik menyoroti adanya sisi ganda yang berarah. Jadi, kita perhatikan bahwa BC muncul 2 kali dan CF muncul 2 kali, menunjukkan ada lebih dari satu sisi antara pasangan simpul tersebut dengan arah yang sama.